Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Putri Utami yang akan mendampingi teman-teman untuk belajar mata kuliah kewirausahaan dengan topik Business Plan. Definisi dari Business Plan adalah segala sesuatu tentang usaha yang akan dikelola, tujuan yang ingin dicapai wirausahawan dengan usahanya, serta cara-cara yang perlu dilakukan untuk meraih tujuan tersebut. Menurut Pramudiana dan kawan-kawan 2017. Jadi di sini kalau bisa digambarkan, gambaran usaha itu adalah segala sesuatu tentang usaha. Kemudian tujuan yang ingin dicapai itu adalah kita sebut dengan visi dan misi. Sedangkan cara untuk mencapai tujuan itu adalah strategi. Nah, mengapa sih kita harus membuat bisnis plan? Yang pertama, yaitu supaya kita bisa lebih paham dengan bisnis sendiri. Nah, dengan adanya bisnis plan, seseorang dituntut untuk mempersiapkan ide bisnisnya secara lengkap dan mau tidak mau harus memahami betul apa yang akan diusahakan. Kedua, bisnis plan itu penting supaya kita tahu kebutuhan akan pendanaan usaha kita. Nah, jadi saat memulai bisnis itu kan pelaku harus tahu berapa jumlah modal yang dibutuhkan. Nah, informasi ini nantinya akan membuat seseorang bisa mengevaluasi kecukupan modal dan sumber pendanaannya. Nah, berikutnya adalah bisnis plan penting untuk penjelasan kepada pemasok dan juga pelanggan. Ketika seseorang hendak memulai bisnis, maka perlu mencari pemasok atau supplier atau survei calon pelanggan. Dengan membuat bisnis plan ini, pelaku memiliki gambaran tentang bisnisnya, prediksi omset, prediksi kebutuhan bahan baku, keunggulan produk yang nantinya bisa dijelaskan kepada pihak lain. Nah, bisnis plan juga penting untuk sebagai upaya untuk menarik sosok penting. Sosok penting ini siapa? Yaitu salah satunya adalah seorang bisnis plan. Nah, mohon maaf, maksudnya adalah investor. Nah, bisnis plan ini bisa memudahkan kita untuk menarik investor, kreditur, atau mentor gitu ya, yang penting untuk bisnis kita. Nah, kegunaan dari bisnis plan itu yang pertama adalah untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Yang kedua adalah membuat kita fokus akan tujuan bisnis kita, kemudian membantu menghadapi persaingan dengan kompetitor, kemudian menentukan bisnis yang cocok dengan kita, yang sesungguhnya ingin kita jalankan, serta memudahkan untuk mengetahui pendapatan, biaya, profit dari bisnis tersebut. Nah, struktur dari bisnis plan ini kurang lebih seperti ini, yaitu pertama gambaran usaha, kemudian analisis pasar dan pesaing, rencana produksi, rencana operasional, rencana organisasi, serta rencana keuangan. Nah, ini bisa jadi susunan bisnis plan ini berbeda ya antar kebutuhan gitu ya, tapi kurang lebih gambarannya adalah seperti ini. Nah, tahapan penyusunan dari bisnis plan adalah yang pertama teman-teman harus tentukan dulu ide bisnisnya seperti apa, seperti yang sudah teman-teman kerjakan kemarin. Kemudian dirumuskan konsep bisnisnya seperti apa, lalu dilakukan studi kelayakan bisnis. Nah, setelah itu kita bisa mulai menyusun rencana tindakan atau action ya. Nah, pertama kali kita itu menjalankan bisnis ini berawal dari ide bisnis ya. Nah, ide bisnis itu dapat dari mana? Nah, yang pertama bisa jadi dari yang teman-teman miliki. Misalnya kelebihan teman-teman itu apa? Pasti semua orang tuh punya kelebihan dan kekurangan, dan di sini teman-teman fokus terhadap kelebihan yang teman-teman miliki. Kemudian, apa sih yang dibutuhkan orang lain? Ini juga bisa menjadi sumber ide bisnis. Kemudian, kita juga perlu tahu gitu ya, apa sih yang sudah dikerjakan orang lain. Nah, berikutnya adalah kita bisa menstimulasi ide dengan cara apa? Dengan cara mengamati orang, mengamati tempat, membaca publikasi, baik di jurnal, baik di artikel atau majalah dan lainnya, atau bisa juga kita melihat tren. Nah, berikutnya kita mulai menseleksi ide, yaitu dengan cara mendiferensiasi produk kita, mengadaptasi atau mengembangkan. Oke, ini kurang lebih tadi sama gitu ya. Jadi, ide bisnis itu muncul dari apa yang kita miliki dan disinkronkan dengan apa yang dibutuhkan orang lain dan yang sudah dikerjakan orang lain. Sehingga nantinya kita bisa mengembangkan ide bisnis yang kita inginkan. Nah, ini juga cara mensimulasi idenya sudah saya jelaskan tadi. Ini dimulai dari apa yang kita miliki, kemudian misalnya ini ya,
Contohnya adalah kita bisa naik motor, punya motor sendiri dan tinggal di Jogja. Nah, yang dibutuhkan orang adalah makanan dan cemilan gitu ya. Nah, yang sudah dikejar orang lain adalah ada driver Gojek, driver Grab. Nah, pada masa ini belum ada yang melayani makanan yang selain makanan matang atau uh, selain yang di supermarket gitu ya, belanja di supermarket. Nah, ini mungkin bisa jadi teman-teman mengembangkan yang namanya jasa titip belanja pasar. Nah, ini sekarang sudah mulai banyak ya. Nah, berikutnya jika orang lain sudah ada apa ya, bisnis yang serupa dengan kita, nah ini caranya gimana ya? Nah, ini kita lakukan diferensiasi. Diferensiasi itu adalah kita membuat hal yang berbeda dibandingkan yang sudah ada. Misalnya salad buah itu di mana-mana sudah ada, mungkin kita bisa diferensiasi dengan pemilihan bahan bakunya dari bahan-bahan buah lokal. Mungkin seperti nangka, mungkin seperti apa ya, yang lainnya. Kemudian kita juga bisa menyesuaikan produk dengan perilaku konsumen terbaru. Misalnya roti snack itu kan ada banyak, tapi mungkin yang untuk khusus diet atau untuk yang rendah gula atau rendah gluten gitu ya, mungkin seperti orang autis, ada masalah pencernaan. Nah, ini butuh biskuit atau roti yang bisa mereka konsumsi. Nah, ini merupakan suatu peluang bisnis juga. Nah, kemudian bisa juga kita mengembangkan hal yang sudah dilakukan pesaing. Jadi, kita buat sesuatu yang lebih advance gitu ya levelnya. Jadi misalnya delivery order udah biasa gitu ya dari supermarket, dari tempat makan. Nah, mungkin dari yang dari pasar ini belum, terus kita coba kembangkan di bidang itu. Nah, ini kita bisa melihat dari produk mie instan gitu ya. Jadi, sudah ada banyak sekali ya produk mie instan, dan kita tahu bahwa beberapa produk itu ada yang sudah cukup dikenal seperti Indomie gitu ya. Nah, mungkin ada kalanya kita kalau misalnya mau mengembangkan produk ini, kita harus bikin yang agak unik atau beda. Mungkin kita tonjolkan yang lebih sehat, karena image-nya ini itu kan kurang sehat. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara membuat varian mie dengan bahan dasar sayur. Nah, kemudian berikutnya adalah kita lihat dari air mineral. Nah, di sini ada macam-macam gitu kan. Nah, di sini ada yang supaya mereka itu laku ya, mereka bisa mengembangkan beberapa yang berbeda, yaitu seperti kemasannya, kemudian tagline ya, seperti ada rasa manis-manisnya, rasanya ringan gitu ya, atau mungkin sudah punya nama sebelumnya. Kemudian kita juga lihat dari produk ayam goreng ya, jadi kayak McD dan KFC itu kan sudah lebih lama. Nah, sekarang sudah mulai berkembang yang cenderung lebih murah ya, seperti Rocket Chicken ya, ini lokal dan harga lebih murah. Kemudian ada juga yang rasanya unik ya, dengan tambahan keju ya, sehingga tertarik konsumen untuk mencicipinya, yaitu Ricis. Nah, misalkan teman-teman itu apa namanya belum bisa membuat produk yang mungkin sangat maju teknologinya ya. Nah, ini peluang bagi teman-teman adalah untuk mengembangkan produk-produk yang kreatif, sehingga akan ada rasa penasaran oleh konsumen sehingga tertarik untuk membelinya. Nah, ini ada beberapa isu yang menarik gitu ya, tapi tidak melulu hanya ini saja ya, ada banyak hal lainnya, ini hanya sebagian saja. Mungkin seperti bikin produk yang daur ulang ramah lingkungan, kemudian produk makanan yang untuk diet, sehat, herbal, nah, atau dari bahan lokal, atau mungkin yang dia cenderung mudah diakses online atau bisa melakukan atau dilakukan dengan jasa panggilan gitu ya, misalnya kayak bersih-bersih gitu ya, cuci di tempat dan lainnya. Ini ada beberapa contoh produk dari bahan lokal seperti ubi ungu ya, ini bisa divariasikan dan menjadi peluang bisnis. Ini juga ada yang menggabungkan produk yang apa lokal ya, yaitu empon-empon menjadi produk yang kekinian, yaitu dengan membuat dalgona empon-empon gitu ya. Nah, ini juga ada industri bidang kreatif dari baju bekas jadi tas, kemudian wadah plastik kemasan menjadi hiasan bunga, atau jadi jilbab dari kain-kain yang mungkin sudah tidak terpakai, atau bikin pupuk-pupuk kompos. Nah, ini juga bisa makanan-makanan sehat, sayur organik, dan juga jasa-jasa yang sifatnya personal. Seperti ini juga yang memudahkan konsumen ya, ini sangat berpeluang untuk dikembangkan. Oke, nah kemarin teman-teman sudah berdiskusi dengan timnya untuk mendapatkan ide bisnis. Nah, nanti di sini kita akan
Coba dampingi teman-teman untuk menyusun proposal bisnis plan yang sudah diberikan tim webnya. Nah, setelah teman-teman itu merumuskan konsep bisnis, berikutnya adalah teman-teman harus menentukan pangsa pasar produk atau jasa. Kemudian mempelajari selera, karakter, dan juga perilaku dari konsumen yang ditentukan sebelumnya. Kemudian memperkirakan produk atau jasa yang diminati oleh konsumen. Kemudian dari 3 hal ini, teman-teman harus membuat sesuatu, bisa produk, bisa jasa, yang punya keunggulan atau kekhasan dibanding produk atau jasa lainnya. Maksudnya adalah ada pembeda yang khusus, jadi kita tidak sama persis dengan yang sudah ada. Nah, misalkan teman-teman di sini terkait diferensiasi produk ya. Jadi produknya itu mungkin sudah ada di pasaran, tapi teman-teman coba kembangkan yang beda, diferensiasi ya. Dengan cara apa? Mungkin bisa dengan uh, perbaikan fitur atau atribut. Jadi misalnya sudah ada produk yang serupa, teman-teman tinggal mungkin ubah, mungkin jadi yang awalnya nggak bisa instan menjadi instan, misalnya seperti itu. Kemudian bisa juga dengan kualitas kinerja, kualitas kenyamanan, keawetan, mungkin dengan cara beberapa teknologi, kemudian kehandalan, misalnya ini mungkin produk, misalnya HP gitu ya, atau produk teknologi, jadi lebih handal, kemudian, atau mungkin lebih mudah diperbaiki, jadi alatnya, bikin alat atau bikin sistem gitu yang dia itu mudah diperbaiki dibandingkan yang lainnya. Atau hanya beda di bentuk dan desainnya. Nah, untuk menentukan pangsa pasar dari produk atau jasa yang teman-teman buat gitu ya, yang pertama adalah setelah mendapatkan ide, nanti teman-teman langsung tentukan siapa yang akan menjadi pangsa pasar atau konsumen yang ditarget. Mengetahui pangsa pasar ini akan bermanfaat untuk mengetahui karakter konsumen, selera konsumen, perilaku konsumen, sehingga bisa memperkirakan produk yang diminati konsumen. Nah, bukan berarti kemudian ide bisnis mengikuti selera konsumen saja dan tidak mempertimbangkan minat dan kemampuan wirausahawan. Tetapi, ide bisnis kita harus menyesuaikan dengan konsumen. Ini adalah contoh pangsa pasar. Jadi, setelah teman-teman tadi dapat ide, tentukan pangsa pasarnya mau yang mana, mau anak muda, anak SD, ibu rumah tangga, mahasiswa, atau yang lainnya. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kita bikin produk yang pangsa pasarnya itu seluruh usia? Sebenarnya boleh. Cuma untuk bisnis-bisnis yang masih awal, sebaiknya teman-teman spesifik mau mana yang dipilih. Karena misalnya teman-teman mau membuat produk jajanan. Nah, jajanannya itu pedas gitu kan. Nah, pedas itu apakah cocok untuk anak-anak? Nah, jadi kan lebih baik kita spesifik, misalnya mau anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda gitu ya. Nah, mungkin produk itu cocok dengan pangsa pasar tersebut sehingga kita pengembangannya lebih mudah. Jadi, kita perlu mempelajari karakter, selera, dan perilaku konsumen itu melalui dua hal, yaitu observasi atau pengamatan, atau kita literatur atau cari dari sumber bacaan. Nah, nanti teman-teman cari informasi mengenai karakter, selera, dan perilaku konsumen dari dua aspek ini. Ini ada contoh karakter konsumen, misalnya teman-teman maunya mahasiswa. Mahasiswa tuh gimana aja ciri-cirinya? Nah, yang pertama dia suka hal-hal yang baru biasanya. Kemudian suka hal-hal yang kekinian gitu ya. Kemudian kalau kualitas biasanya nomor sekian ya, yang penting harga biasanya. Nah, ini nantinya akan dirancang produk yang sesuai dengan mahasiswa, yaitu harganya mungkin murah dan kualitasnya ya sesuai harga serta unik. Nah, ini yang akan dikembangkan sesuai dengan karakter konsumen. Nah, ini ada contohnya lainnya ya, dengan ibu rumah tangga seperti apa, silahkan dibaca. Ini selera konsumen yang lain ya, misalnya kalau dari segi warna, biasanya kalau mahasiswa itu sukanya warna-warna yang uh, kekinian gitu ya, seperti mustard, navy, milo gitu ya. Kalau ibu rumah tangga yang menengah ke bawah mungkin yang warnanya yang biasa gitu ya, yang ya yang jelas-jelas kayak biru merah gitulah, yang udah mereka tahu gitu. Ini ada contoh lainnya, ini juga bisa kita pelajari lagi ya, misalnya mahasiswa itu
sukanya nego gitu ya, harganya yang murah gitu kan. Untuk ibu rumah tangga juga mungkin iya gitu. Nah, dalam berbisnis kita harus mempertimbangkan produk atau jasa yang diminati konsumen. Nah, misalnya di sini kita menyasar dari mahasiswa ya. Nah, produknya adalah mie daun singkong idenya. Kita coba petakan gitu ya. Sebenarnya mahasiswa tuh apa sih karakternya gitu ya. Nah, misalnya suka hal-hal yang baru, suka yang harganya murah gitu, produknya unik, warnanya juga kekinian, terus harganya bisa dinegosiasi, serta cocoklah dengan selera mereka. Nah, kemudian produk teman-teman ini kemudian dievaluasi apakah cocok untuk konsumen mahasiswa gitu ya. Nah, mungkin setelah dievaluasi ternyata produk mie ini lebih cocok kalau misalkan dibuat versi instan gitu, dan juga dengan bumbu-bumbu dan rasa yang unik sesuai dengan harapan dari mahasiswa. Serta untuk kondisi yang dia suka nego, suka milih-milih produk ini mungkin bisa dilakukan dengan pemberian program-program diskon seperti itu. Nah, kemudian setelah teman-teman sudah tahu produk, kemudian sudah tahu sasaran pasarnya gitu ya, berikutnya tentukan visi dan juga misi dari produk atau usaha teman-teman. Misalnya ingin visi itu adalah jangka panjang gitu ya. Jadi dalam 5 tahun ini apa sih yang ingin dicapai? Misalnya ingin menguasai pasar mie instan yang berbahan baku lokal atau yang sehat gitu ya. Nah, kemudian misinya itu bagaimana? Bagaimana cara mencapai dari visi? Jadi realisasinya. Misalnya pertama mengendorse gitu ya. Kemudian ada program-program seperti diskon gitu ya, kemudian diviralkan dan lainnya seperti itu. Nah, setelah dapat ide bisnis, menentukan pangsa pasar, kemudian teman-teman nanti mulai analisis SWOT juga gitu ya. Nah, sehingga teman-teman sudah bisa mendapatkan gambaran usaha yang berisi bidang usahanya, produk yang dihasilkan, keunggulan produk, nama brand atau merek, visi dan juga misinya. Nah, kita juga perlu yang namanya analisis pasar dan pesaing. Analisis pasar itu adalah kita itu ingin mengetahui apakah barang dan jasa kita yang kita produksi itu dapat diterima oleh konsumen. Nah, ini adalah analisis pasar. Jadi ini kita tadi sudah mulai dengan ide bisnis, sudah menentukan pangsa pasar, sekarang kita analisis pasar dan pesaing. Analisis pasar dan pesaing itu adalah bagaimana sih penerimaan pasar terhadap produk kita, dan juga bagaimana kira-kira persaingan yang terjadi jika produk ini diluncurkan. Jadi perlu diingat bahwa analisis pasar dan pesaing itu bukan merupakan tindakan yang membuat kita malah menjadi nyalinya ciut atau pesimis gitu ya. Analisis ini tujuannya adalah untuk upaya gitu ya, perkiraan, sehingga kita bisa memetakan strategi yang akan kita hadapi gitu. Nah, nantinya wirausaha itu dengan adanya analisis pasar, nantinya itu tidak terlalu percaya diri berlebihan gitu ya, sehingga mungkin bikin produknya asal gitu ya, yang penting jual pasti laku. Nah, ini kan kita harus pikirkan gitu, sehingga kita tahu seandainya kan ada penolakan gitu, bagaimana sehingga kita meminimalisir yang namanya kerugian. Nah, langkah dalam membaca peluang pasar itu seperti apa? Yang pertama, kita survei dulu minat dirinya. Ada nggak sih yang dia itu tertarik atau ingin mencari produk yang akan kita buat? Kemudian, kita juga bisa dengan mencari opini dari salesman gitu ya. Atau kita tanyakan kepada para ahli, jadi menurut mereka opininya seperti apa gitu untuk produk kita. Atau bisa juga kita gunakan analisis penjualan yang secara historis, jadi bisa dari produk lain yang serupa. Atau kita bisa langsung lakukan yang namanya tes pasar. Untuk menganalisis pesaing, pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi dahulu pesaing itu sejauh mana mirip gitu dengan kita dan sejauh mana itu manfaatnya sampai ke pelanggan, serta seberapa besar komitmen perusahaan terhadap industri sendiri. Jadi kita analisis apa yang sudah ada. Kemudian kita identifikasi pasar pesaing gitu ya. Jadi kalau misalkan
um, usaha gitu ya, atau suatu bisnis itu bisa dibagi menjadi 4 kelompok menurut Kotler, yaitu ada market leader, market challenger, follower, atau miser. Maksudnya adalah apa? Kalau market leader itu adalah dia itu apa namanya, sudah menguasai pasar, jadi dia sudah cukup dikenal dari lama gitu ya, dan dia biasanya diikuti dengan pengusaha-pengusaha lain gitu. Nah, kalau market challenge itu biasanya dia itu di bawahnya market leader, dan dia itu lagi pengen beringinan kuat untuk menjadi market leader. Nah, kalau misalkan market follower ini tidak memiliki pangsa pasar yang besar, jadi hanya ikut yang sudah ada saja. Kemudian kalau market niche ini adalah perusahaan yang masuk ke celah-celah mungkin yang sering dilewatkan. Misalnya ada bikin produk makan untuk bayi, kemudian untuk anak, untuk dewasa. Nah, ada yang belum membuat produk untuk balita. Nah, kemudian dia menyasar itu karena itu belum banyak di sasar gitu. Nah, berikutnya teman-teman harus tentukan mana sih yang akan teman-teman itu lakukan. Mau jadi market leader kah? Karena produk baru, atau challenger kah? Karena mungkin sudah idenya bagus sehingga bisa masuk ke market leader ya, atau market follower karena hanya mengikuti produk-produk atau usaha-usaha yang sudah ada, atau market niche jadi menyasar yang belum pernah disasar oleh orang lain. Nah, berikutnya teman-teman langsung analisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Jadi apa sih kelebihan mereka atau kelemahan itu, sehingga nantinya kita bisa tahu gitu kan, kita itu posisinya mau yang di mana gitu. Misalnya produknya itu sudah bagus, cuma daya simpannya kurang baik. Nah, teman-teman coba bikin produk yang serupa tapi daya simpannya lebih baik. Nah, kemudian teman-teman juga perlu menentukan pesaing mana sih yang akan menjadi lawan atau saingan teman-teman di pasar. Nah, analisis yang dilakukan gitu ya, namanya adalah analisis SWOT. Jadi teman-teman analisis secara internal ataupun eksternal dari usaha yang teman-teman miliki. Nah, misalnya di sini strength atau kekuatannya, produknya belum pernah ada yang menyamai. Kemudian produknya terbuat dari bahan lokal sehingga harganya murah. Nah, ini adalah strength-nya dari produk tadi ini daun singkong tadi ya. Kemudian kelemahannya dari produk ini adalah pertama belum ada tenaga yang ahli, sangat ahli dalam mengolah gitu. Berikutnya teman-teman cari aspek eksternalnya berupa opportunities dan threat. Contohnya adalah opportunities misalnya memiliki supplier yang kualitasnya bahan bakunya bagus. Kemudian kita analisis juga ancamannya, yaitu kemungkinan banyak pengusaha yang berminat sehingga mungkin nanti lambat atau cepat gitu ya akan ada persaingan yang segera terbentuk. Nah, berikutnya teman-teman lanjutkan ke rencana produksi. Rencana produksi ini adalah bagaimana proses produk tersebut dihasilkan, termasuk jumlah, pemasok bahan baku, serta siklusnya. Mengapa perlu ditetapkan? Supaya kita tidak terjadi penyetokan bahan baku yang berlebihan, mengingat bahwa bahan baku itu harus terjaga kualitasnya dan butuh tempat penyimpanan yang baik. Jadi kalau misalkan kita sudah punya rencana produksi, kita akan meminimalisir yang namanya penyetokan berlebihan sehingga lebih efisien dan juga lebih terjaga kualitas bahan bakunya. Kemudian rencana produksi juga harus diperjelas dengan gambaran produk yang dihasilkan. Ini adalah contoh alur produksi dari produk usaha mie hijau daun singkong. Nah, yang dilakukan pertama adalah penyiapan bahan baku. Ini disebutkan baik bahan ataupun takarannya. Kemudian, tuliskan juga proses yang dilalui oleh daun singkongnya, misalnya dihaluskan, serta bahan lain yang diperlukan untuk membuatnya seperti terigu, telur, garam, dan kaldu. Kemudian lanjut ke tahap pengolahan, alatnya apa yang dibutuhkan, disebutkan, kemudian pemotongan mie, alatnya apa, pemanasan alatnya apa, pengepakan alatnya apa, serta penyimpanannya, tempat atau lokasinya di mana. Kemudian berikutnya teman-teman juga perlu menuliskan daftar pemasok bahan bakunya. Jadi jelaskan juga lokasinya, beli di mana. Kemudian misalkan kalau misalnya ada kontak yang dihubungi itu siapa gitu ya. Kemudian saat menyebutkan dalam rencana bisnis boleh sudah deal dengan pemasok atau masih dalam daftar potensial yang masih dipikirkan oleh wirausahawan. Oke, berikutnya adalah kebutuhan bahan baku dan bahan penolong. Ini juga
perlu ditulis dan ditulis per harinya atau per bulan. Isinya memuat bahan baku atau bahan penolong yang dibutuhkan seperti keuangan, hal yang terkait erat dengan rencana keuangan yang dalamnya berisi tentang pemasaran. Berikutnya adalah rencana operasional. Rencana operasional adalah bagaimana usaha ini dijalankan secara keseluruhan termasuk penempatan penanggung jawab dari masing-masing pekerjaan. Contoh sederhana dalam pembagian pekerjaan usaha seperti yang di bawah ini. Yang paling atas pastinya manajer atau pemilik usaha atau ketua gitu ya. Kemudian di bawahnya ada bagian produksi, bagian pemasaran, bagian administrasi umum, dan kemudian di bawah bagian produksi ada bagian penanggung jawab produksi serta penanggung jawab bahan baku. Nah, ini nanti ditulis siapa saja yang memiliki tanggung jawab ini. Nah, isi dari rencana operasional itu yang pertama adalah pembagian, pekerjaan, dan penanggung jawabnya. Kemudian juga berupa layout dari tempat produksi, tempat penyimpanan, serta tempat administrasi. Kemudian aturan jam kerja, standar berpakaian, budaya organisasi, dan lainnya ini juga penting serta adanya kontak yang dijadikan untuk komunikasi usaha, misalnya ada nomor handphone, bisa nomor WhatsApp, website, Facebook, Instagram, dan lainnya, serta produk usaha singkat, seperti nama produk, keunggulan, dan lainnya, serta lokasinya di mana. Ya, misalnya kalau online ya misalnya di merchant apa gitu ya, dan namanya apa. Oke, berikutnya adalah rencana organisasi. Rencana organisasi dalam hal ini terkait dengan kapasitas serta sumber daya yang dibutuhkan. Isi dari rencana organisasi memuat yang pertama badan hukum yang digunakan, misalnya mau usaha perorangan, CV, firma, atau lainnya. Kemudian struktur manajemen, standar karyawan, alur rekrutmen karyawan, gambaran pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing karyawan, serta hak dan kewajiban karyawan yang dituliskan dalam bentuk kontrak. Berikutnya adalah rencana keuangan. Ini kemarin sudah teman-teman susun ya, yang isinya terkait teknis dari semua perencanaan yang ada, yang berisi tentang anggaran kebutuhan, prediksi laba dan rugi, serta menyangkut strategi bisnisnya, misalnya mau dijual berapa lama supaya dapat keuntungan yang diharapkan. Nah, ini ada file Excel ya di lampiran yang nanti akan saya berikan untuk mempermudah atau mungkin sebagai timba teman-teman untuk mengisinya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.